Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat kepada Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku Bapak dosen mata kuliah Pedagogik, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Amin. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan tentang pendidikan dan anak didik. Perkenalkan, nama saya Aditya Rendi Nugroho dengan nomor NPM 115 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi ini dan yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama, Arpan Dinata W dengan nomor NPM 131, kemudian Muhammad Diki Nur Sandi dengan nomor NPM 150, Desta Maharani dengan nomor NPM 125, Dila Amalia Sari dengan nomor NPM 149, dan yang terakhir ada Dera Nurfa dengan nomor NPM 208. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita mulai presentasi ini. Untuk penyajian dan penyampaian pemateri saya persilakan. Saya dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pendidikan dan Anak Didik. Pendidikan adalah suatu tindakan interaksi antara individu atau individu dengan kelompok dalam suatu lingkungan sekolah. Pendidikan itu sendiri guna untuk melatih pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan seorang anak. Lanjut. Tentunya pendidikan itu sendiri berfungsi untuk memanusiakan manusia, menyiapkan tenaga kerja, dan untuk menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan itu sendiri terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, isi pendidikan, dan juga lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu formal, informal, dan non formal. Biasanya yang pertama itu pendidikan formal itu yang biasanya dilakukan itu di lingkungan sekolah, baik di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal itu biasanya dilakukan di lingkungan keluarga atau di dalam keluarga. Dan untuk pendidikan non formal itu biasanya dilakukan di tempat kursus atau di tempat pelatihan-pelatihan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dan program pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum yang meliputi sekolah dasar atau kita bisa kenal dengan SD, dan sekolah menengah pertama seperti SMP, SMA, dan juga SMK, dan di jenjang perguruan tinggi. Dan untuk selanjutnya pendidikan kejuruan yang meliputi seperti sekolah tata busana, tata boga, perhotelan, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya adalah pendidikan luar biasa. Nah, pendidikan luar biasa ini adalah pendidikan khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satunya seperti SLB. Selanjutnya pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan ini seperti sekolah kepolisian dan sekolah TNI. Selanjutnya adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini salah satunya meliputi seperti pondok pesantren, TPA, dan lain-lain. Selanjutnya adalah anak didik. Nah, jika tadi kita sudah menjelaskan pendidikan, sekarang kita akan menjelaskan tentang anak didik. Di mana pengertian anak didik itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Di sini yang dimaksud anak didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang terdapat dalam sebuah pendidikan yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depannya. Selanjutnya, itulah tadi penjelasan dari saya, perwakilan dari kelompok 5 tentang pendidikan dan anak didik. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa anak didik dan pendidikan itu sangat penting sekali. Salah satunya pendidikan yang kita akan menjelaskan tentang kesimpulan pendidikan. Pendidikan ini sangat penting sekali. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang berfungsi untuk memanusiakan manusia, menjaga anak didik, untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan memiliki pendidikan, pengetahuan kita akan semakin luas.
Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Karena akan banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dalam sebuah pendidikan. Untuk anak didik sendiri, itu kenapa sangat berhubungan sekali dengan pendidikan? Karena pendidikan itu harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, adanya pendidik. Yang kedua, adanya materi untuk diajarkan. Yang ketiga, adanya peserta didik. Jadi, ketiga syarat ini harus melengkapi satu sama lain. Karena jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, tidak akan terjadi sebuah pembelajaran atau proses pembelajaran pada sebuah pendidikan. Terima kasih. Demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Robbil Alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.